Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Seperti yang diharapkan, semua tentakel monster 8 cakar bergigi kristal perak dengan cepat tumbuh, dan kemudian menyerang Zhu Hengyu lagi. Monster 8 cakar bergigi kristal abu-abu perak ini melihat Zhu Hengyu. Meskipun tentakelnya dapat diregenerasi tanpa batas waktu, tentakelnya masih sangat terluka karena dipotong. Karena itu, monster 8 cakar Ying Wangjingnya harus membunuh Zhu Hengyu, pria yang membuatnya sangat menyakitkan. Jika Anda berubah ke orang lain, itu mungkin benar-benar ditanam di sini hari ini, setelah semua generasi tanpa batas benar-benar terlalu abnormal. Karena alasan inilah, walaupun gurita bergigi kristal perak hanya memiliki lebih dari 40 bagian tubuh sihir, pada kenyataannya di laut, bahkan seorang beku dengan 50 bagian tubuh belum tentu lawannya. Tapi sayangnya bertemu Zhu Hengyu hari ini. Ada beberapa cara bagi Zhu Hengyu untuk dengan mudah menyelesaikan monster gurita kristal gigi abu-abu perak ini. Tetapi dia masih memilih metode yang paling sederhana, yang juga merupakan metode yang paling menguntungkan baginya. Saya melihat Zhu Hengyu berteriak pada tentara biasa dan Zheng Xiaoyu. Kamu menjadi tuan rumah dari tentakel ini, aku datang untuk menghabisinya. Zhu Hengyu adalah komandan tertinggi desa Tianmo, dan tentu saja komandan tertinggi kapal ini. Jadi begitu kata-kata Zhu Hengyu keluar, 100 prajurit itu bergerak satu demi satu. Meskipun mereka tidak sekuat Zhu Hengyu, 100 orang lebih dari cukup untuk memiliki 8 tentakel. Melihat bahwa tentakel tidak punya waktu untuk merawatnya, Zhu Hengyu tidak ragu, berbalik langsung, dan bergegas ke kepala besar monster cakar Ying Wangjing Fang yang terekspos di air. Monster gurita Ying Wangjingnya tidak bisa mengambilnya sama sekali dan khawatir tentang Zhu Hengyu. Kulihat Zhu Hengyu melompat ringan ke atas kapal, pedang haus darah di tangannya terangkat tinggi. Dengan suara teredam, Zhu Hengyu merilis penjara energi sihir. Dalam sekejap mercusuar besar, di penjara dengan cahaya ungu muncul di sekitar tubuh besar cakar bergigi kristal cahaya perak. Di masa lalu, Zhu Hengyu hanya menggunakan energi sihir untuk memenjarakan para biarawan iblis. Jadi sepertinya itu tidak terlalu menakutkan, terlalu spektakuler. Tapi sekarang, ketika Zhu Hengyu memenjarakan energi magis dan melemparkannya ke monster gurita perak berkilauan seperti bukit. Adegan itu benar-benar spektakuler. Dari pandangan sekilas, 8 sinar ungu gelap mengelilingi monster cakar bergigi perak abu-abu. Sebuah rantai cahaya besar berwarna ungu gelap membungkus tubuh gurita bergigi kristal berwarna perak itu. Di bawah kekuatan menahan dan menarik yang luar biasa, cakar bergigi kristal perak tidak bisa bergerak sama sekali. Jelas, kekuatan magis ini tidak hanya efektif untuk makhluk mungil. Bahkan jika tubuhnya sangat besar seperti bukit, itu akan tetap diperbaiki. Bahkan waktu yang tetap masih 3 bunga. Saatnya untuk mengatakan segera. Setelah energi magis terkunci di rakasa gurita gigi kristal cahaya perak, voli Zhu Hengyu jatuh di kepala besar gurita gigi kristal cahaya perak. Sebuah pedang langsung menusuk kepala gurita gigi kristal cahaya perak. Hau, dengan pedang Zhu Hengyu, tangisan menjerit menembus langit malam. Gurita gigi kristal perak muda itu mulai bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya Zhu Hengyu menikam pedang haus darah menjadi makhluk hidup sepenuhnya. Sebelum Zhu Hengyu menggunakan pedang sihir haus darah ini, ia menggunakan pedang Qi yang diproduksi olehnya, dan kemudian menggunakannya bersama dengan Shen Luo. Menurut wanita tua yang telah menjaga pedang haus darah sebelumnya, sejak dia pertama kali melihat pedang haus darah, dia belum pernah melihat siapapun yang bisa tertusuk oleh pedang haus darah dan tidak bisa mati. Dia telah melihat suaminya menggunakan pedang ini untuk melompati tantangan, dan akhirnya suaminya terluka parah, dan langsung menikam pedang haus darah ke dalam perut musuh. Akibatnya, musuh hanya bertahan kurang dari 10 napas, dan dia mati. Dan fase kematiannya mengerikan, pada saat itu, musuh langsung tersedot ke orang ini oleh pedang haus darah. Zhu Xiaomei tidak mempercayai mereka saat itu. Karena wanita tua itu mengatakan bahwa musuh memiliki basis budidaya 60 segmen dari tubuh sihir. Tapi hari ini Zheng Xiaoyu melihat Zhu Hengyu memasukkan pedang sihir haus darah ke dalam tubuh gurita gigi kristal cahaya perak, dan akhirnya percaya. Setelah 10 napas waktu, monster gurita gigi perak kristal besar awalnya dengan cepat disedot ke dalam cumi-cumi kering oleh pedang sihir haus darah. Dan itu belum berakhir. Sementara pedang sihir haus darah menyerap dan esensi besar gurita gigi kristal perak itu juga membagi ki pedang Daosenro yang tak terhitung jumlahnya untuk memotong secara vertikal dan horizontal di tubuhnya. Jadi Zhu Hengyu menusuk dengan pedang ini. Tidak hanya dia menyerap darah esensi dari gurita gigi kristal perak, tetapi bahkan jiwanya telah menjadi makanan bagi peningkatan kekuatan Shen Luo.
Hanya dalam 10 nafas, orang yang baru saja membuka giginya dan menarik cakarnya, dengan gigi kristal cahaya perak dan 8 cakar yang merupakan musuh bagi 100 dan Zhang cukup gila, tidak bisa mati lagi. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Hanya Zheng Xiaoyu yang lebih baik. Setelah semua, dia telah mendengar dari wanita tua tentang kekuatan pedang haus darah ini. Tapi benar-benar melihat efek pedang ini membuat Zheng Xiaoyu merasa sedikit aneh. Kekuatan pedang sihir haus darah benar-benar melebihi harapannya. Tapi Zheng Xiaoyu adalah Zheng Xiaoyu, dan dia masih merefleksikannya dengan cepat. Karena Zhu Hengyu masih mengambang di laut saat ini, siapa yang tahu apakah akan ada gurita gigi kristal perak abu-abu dalam beberapa saat. Jika demikian, Zhu Hengyu akan dalam bahaya. Di dalam air, Zhu Hengyu tidak memiliki keuntungan, dan kemungkinan akan terseret ke laut dalam oleh gurita gigi kristal perak lainnya atau akuarium atau binatang buas lainnya. Jika demikian, Zhu Hengyu akan dalam bahaya. Bahkan jika kekuatan gaib Zhu Hengyu besar, dia tidak bisa mengatasi kelemahan ras dari ras domba iblis dan tidak akan menyelam. Pada saat itu Zhu Hengyu dalam bahaya. Jadi Zheng Xiaoyu bereaksi untuk pertama kalinya, dengan cepat menemukan kabel dan melemparkannya ke dalam air. Pada saat ini, orang lain juga merefleksikan satu sama lain. Semua orang dengan cepat datang ke belakang Zheng Xiaoyu, membantu untuk menarik tali bersama, dan menyeret Zhu Hengyu kembali ke kapal. Fakta telah membuktikan bahwa Zheng Xiaoyu berpikir terlalu banyak. Zhu Hengyu diseret kembali ke kapal dengan sangat halus. Pada saat ini, semua orang memandang Zhu Hengyu dengan kagum. Zhu Hengyu agak acuh tak acuh. Hanya saja pakaiannya sudah basah semua saat ini, dan dia akan kembali dan mengganti pakaiannya. Para prajurit juga mengetahui hal ini, jadi tidak ada yang menghentikan mereka. Mereka hanya memandang Zhu Hengyu dengan ekspresi menyembah, dan menyaksikannya kembali ke kamarnya. Setelah menonton Zhu Hengyu memasuki ruangan, Zheng Xiaoyu juga sepenuhnya pulih. Para prajurit yang mulai memerintah ke-30 segmen iblis-iblis ini terus berlayar. Tanpa gigi dan cakar berkilauan perak, kapal kargo juga bergerak lagi. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. Di sisi lain, di dalam kabin, Zhu Hengyu tidak menanggalkan pakaiannya yang basah untuk pertama kalinya. Sebagai gantinya, dia meraih ke dalam lengannya dan mengeluarkan kristal prismatik. Kristal ini ditemukan pada tubuh gurita bergigi kristal perak cahaya. Makhluk yang dibunuh oleh entitas pedang sihir haus darah tidak hanya tersedot ke dalam dendeng. Faktanya, setelah kematian monster 8 cakar bergigi kristal berlapis perak itu, seluruh mayat langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang ke laut. Semua esensi gigi kristal cahaya perak dan 8 cakar ditelan oleh pedang haus darah. Hanya beberapa kotoran kotor yang tersisa, dan mereka bergabung ke dalam air laut. Itu ketika tubuh gigi kristal perak dan 8 cakar menghilang. Zhu Hengyu dengan tajam menemukan bahwa sepotong kristal prismatik perak jernih jatuh dari jantung gigi yang dipoles perak monster gurita. Kristal prismatik perak ini adalah inti energi gurita gigi kristal perak. Alasan mengapa monster 8 cakar bergigi kristal perak dapat dengan cepat meregenerasi anggota tubuhnya adalah tepat karena ada kristal ini di dalam tubuh. Menurut pengetahuan yang dikumpulkan oleh Zhu Hengyu, kristal perak ini dapat digambarkan sebagai sangat berharga. Peran terbesarnya adalah membantu para biarawan untuk secara paksa menembus belenggu kultivasi. Selama spar kristal perak ini dimurnikan, rintangan pemecah cahaya perak bisa disempurnakan. Setelah mengambil obat mujarab ini, belenggu Zhu Hengyu level 30 pasti akan menerobos. Tentu saja, rintangan pemecah cahaya perak ini hanya untuk level 40, dan badan perang atau setan di bawah level 40. Warframe dan setan di atas level 50 membutuhkan spar kristal. Setelah bermain dengan spar perak untuk sementara waktu, Zhu Hengyu dengan senang hati memasukkannya ke dalam cincin dimensi. Dengan spar kristal perak ini, selama Zhu Hengyu mengumpulkan beberapa bahan obat, ia dapat memperbaiki penghalang Yingguang. Pada saat itu, ia pertama-tama akan menembus belenggu level 30 dengan semua biarawan muda dari generasinya. Belum lagi, betapa bahagianya Zhu Hengyu ada di sini. Di sisi lain, para imigran yang gemetar yang bersembunyi di kabin takut kapal barang mulai bergerak lagi. Setelah melihat dengan aneh, mereka menemukan bahwa, dengan pengecualian beberapa tentakel raksasa, semuanya kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, para prajurit dari 30 segmen tubuh sihir disatukan dalam kelompok 3 atau 5. Namun, kali ini mereka membahas topik Zhu Hengyu. Dalam hati mereka, Zhu Hengyu seperti dewa perang. Penduduk desa yang penasaran ini datang dan berpikir bahwa mata mereka habis. Sebelumnya, para prajurit ini masih menunggu untuk mati, dan menutup mata mereka dan menunggu kematian. Tetapi sekarang mereka mengobrol di sana tidak seperti yang lain. Tapi ada satu hal, para imigran bisa yakin itu sudah pergi. Kalau tidak, para pejuang ini tidak bisa menjadi ungkapan ini. Kemudian semakin banyak orang mengetahui berita itu. Semakin banyak orang keluar dari kabin. Pria yang berani itu bahkan melangkah maju untuk menyentuh tentakel besar. Tapi sekarang tentakel ini adalah benda mati, jadi tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, tidak ada yang terjadi.
dan melihat orang ini baik-baik saja, ada semakin banyak orang yang ingin tahu, melangkah maju untuk melihat-lihat. Yang lain menemukan prajurit lagi dan bertanya apa yang terjadi sekarang. Menyebutkan situasi barusan, para prajurit itu lebih bersemangat. Mereka membesar-besarkan kekuatan bertarung Zhu Hengyu ke langit, seolah-olah iblis itu hidup. Para imigran ini yang belum pernah melihat dunia tertegun untuk sementara waktu. Sebagai gantinya, Zhu Hengyu, yang mengganti pakaiannya dengan pakaian kering, berdiri di haluan kapal, mendengarkan bualan para prajurit ini, dan beberapa memerah. Zhu Hengyu tahu bahwa kekuatannya tidak buruk, tetapi para prajurit itu bermain terlalu banyak membuatnya sedikit kewalahan. Itu adalah Zheng Xiaoyu di sebelahnya dengan senyum di wajahnya, melihat kegeladak yang ramai, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dalam diskusi yang meriah dari semua orang, waktu berlalu dengan cepat. Saat fajar, mereka akhirnya tiba di Pulau Tianmo dengan aman, yaitu Pulau Anping sebelumnya. Kali ini mereka tidak menemui kendala. Apalagi, meski ada kendala, mereka tidak takut. Ada Zhu Hengyu, semua orang sangat rendah hati. Tetapi orang-orang di kapal itu solid, tetapi kepala desa tua yang menyambut kedatangan mereka tidak dapat diandalkan. Kepala desa tua memandang lebih dari 600 orang yang muncul di depannya, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun yang terkejut. Pada awalnya, Zhu Hengyu mengatakan bahwa dia akan membeli herbal. Mengapa ramuan itu tidak melihat ini, tetapi membawa sekelompok besar orang kembali? Tentu saja, Zhu Hengyu harus menjelaskan kepada kepala desa yang lama. Zhu Hengyu memberi isyarat kepada Zheng Xiaoyu untuk memimpin hal berikutnya, dan dia membawa kepala desa yang lama ke kepala desa. Rumah kepala desa tua masih sangat sederhana, tetapi Zhu Hengyu benar-benar terbiasa. Setelah menemukan tempat untuk duduk, dia mengabaikan keraguan kepala desa tua dan mengatakan pikirannya dengan hati-hati. Setelah mendengarkan narasi Zhu Hengyu, keraguan tebal di wajah kepala desa tua perlahan-lahan surut. Untuk hal-hal ini, kepala desa tua secara alami tahu. Jadi saya sangat mendukung pendekatan Zhu Hengyu. Tetapi kepala desa tua itu mengajukan beberapa pertanyaan. Dari perspektif kepala desa lama, para imigran ini benar-benar tidak berguna. Tubuh orang-orang ini adalah yang tertinggi dalam 5 tahap, beberapa bahkan lebih rendah, dan kekuatan tempur di desa tidak sebagus anak-anak setengah tua. Di mata kepala desa tua, begitu bencana samudera datang, orang-orang ini hanyalah umpan meriam. Zhu Hengyu sudah lama memikirkan kepala desa yang lama. Kehilangan perang tidak bisa dihindari, dan bagaimana meminimalkan kerugian adalah apa yang perlu mereka pertimbangkan. Selain itu, kelompok imigran ini tidak dapat dibiarkan diam. Jika para imigran ini datang, mereka tidak akan memberikan kontribusi apapun. Tidak hanya penduduk asli desa Tianmo yang memiliki pendapat bagus. Bahkan Zhu Hengyu tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Untuk ini, Zhu Hengyu sudah memikirkannya. Dia akan membangun pabrik pengolahan di desa. Kirim herbal yang dibeli kembali ke pabrik pengolahan. Lihat para imigran itu untuk diproses. Apa yang perlu dilakukan pabrik pengolahan ini adalah menghilangkan tumbuhan ini dari kotoran dan daun mati. Dan pabrik pengolahan juga perlu mengklasifikasikan herbal ini, mengemasnya dengan baik, dan akhirnya mengirimnya ke Changshui. Zhu Hengyu melakukan ini untuk 3 tujuan. Yang pertama adalah bahwa setelah diproses, ramuan ini akan memiliki penampilan yang lebih baik dan dapat menjual lebih banyak batu ajaib. Yang kedua adalah setelah penyortiran seperti itu, Changshui harus menangani lebih banyak. Kalau tidak ramuan lain-lain, Changshui harus disortir lagi. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan pekerjaan Changshui. Dan Changshui hanyalah pemimpin ular laut tanpa dukungan dari keluarga ular laut. Statusnya sama dengan Kapten Klan Domba Iblis. Pada dasarnya, status Changshui di klan ular laut dapat disamakan dengan Xi Yue dan Zhu Dachang di klan domba setan. Jika pekerjaan memilah obat herbal diberikan kepada Changshui, beberapa berita mungkin didengar oleh seseorang yang tertarik. Poin ketiga adalah mencari pekerjaan bagi para imigran tersebut. Adalah keinginan nyata Zhu Hengyu untuk dapat memberikan kontribusi nyata kepada desa Tianmo. Kekuatan bertarung para imigran ini terlalu rendah, jelas mereka tidak bisa dibiarkan maju ke depan dan bertarung dengan suku Han. Berdasarkan 3 poin ini, Zhu Hengyu memutuskan untuk membangun pabrik pengolahan. Apalagi Zhu Hengyu tidak mengatakannya. Untuk melanjutkan perdagangan jangka panjang dengan ular laut, perlu untuk membangun pabrik pengolahan. Namun, meskipun Zhu Hengyu sekarang memiliki rencana perdagangan jangka panjang ini, dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Jadi dia tidak mengatakan ini. Setelah mendengarkan analisis jujur Zhu Hengyu, kepala desa tua di samping jatuh ke dalam perenungan. Dia tidak setuju dengan sudut pandang Zhu Hengyu, atau dia ingin membantah apapun. Setelah semua, bahkan seluruh desa iblis telah mengubah namanya. Kepala desa tua tentu tidak akan memiliki pendapat tentang masalah yang diselesaikan oleh Zhu Hengyu. Pada saat ini, kepala desa tua berpikir tentang pengaruh apa yang akan terjadi pada masalah ini. Setelah pertimbangan cermat oleh kepala desa lama, selain dari peningkatan populasi desa tidak ada kerugian di desa Tianmo, dan bahkan ada banyak manfaat. Karena kepala desa yang lama tidak memiliki pendapat, masalah ini diselesaikan. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengatakan idenya yang lain.
Itu ide, karena jika ide ini harus direalisasikan, untuk saat ini, akan butuh waktu. Gagasan ini adalah untuk menjatuhkan seluruh desa Tianmo, tempat tinggal asli desa Anping, dan membangunnya kembali. Bangunan desa Tianmo, bekas desa Anping, terlalu berantakan. Ini tidak hanya tidak menguntungkan dan ofensif, tetapi juga tidak menguntungkan dan defensif. Zhu Hengyu ingin menata ulang bangunan di desa. Ubah seluruh desa setan menjadi tata letak susunan kuno Jalan Wanbao. Setelah mendengarkan konsepsi Zhu Hengyu, kepala desa tua mulai menjilat giginya. Di mata kepala desa lama, tidak mudah untuk mewujudkan konsep ini. Pertama-tama, transformasi ini membutuhkan dukungan finansial dan manusia yang sangat besar. Untuk saat ini, tidak ada tenaga tambahan di desa Tianmo untuk melakukan ini. Namun, ini secara bertahap akan membaik dengan diperkenalkannya imigrasi oleh Zhu Hengyu dan pembukaan perdagangan dengan ular laut. Dan poin kedua, kepala desa tua itu merasa sangat merepotkan. Di mata kepala desa yang lama, para penghuni di desa itu tidak serta-merta setuju untuk menghancurkan rumah itu. Kepala desa tua memperkirakan bahwa kebanyakan orang di desa tidak mau dihancurkan. Setiap rumah di desa Anping adalah istimewa. Lokasi rumah dipilih oleh penduduk desa itu sendiri, dan mereka adalah posisi terbaik yang mereka pikirkan. Bahkan ada beberapa penduduk desa asli yang tinggal di rumah-rumah tua ini selama beberapa generasi. Rumah-rumah tua ini memiliki ingatan yang tak terhitung jumlahnya. Rumah itu ditinggalkan oleh para leluhur, bagaimana bisa dihancurkan? Penduduk desa dilahirkan di rumah-rumah tua ini. Hampir semua meninggal di rumah-rumah tua ini. Ingin menghancurkan rumah lama mereka, seperti kuburan leluhur mereka. Rumah-rumah tua ini memiliki rasa memiliki terhadap penduduk desa. Ini yang paling penting. Rumah-rumah sewaan yang telah dihuni penduduk desa selama beberapa generasi telah dihancurkan. Untuk ini, kepala desa yang lama juga memiliki ide yang sama. Mengapa dia tinggal di kamar kepala desa yang hancur, apakah itu karena dia tidak punya uang? Jelas tidak, kepala desa yang lama tinggal di rumah yang rusak hanya karena satu alasan, yaitu perasaan di rumah. Biarkan dia tinggal di tempat lain, pada kenyataannya, itu tidak mustahil. Tetapi tinggal di tempat lain, kepala desa yang lama tidak memiliki rasa memiliki sama sekali. Bahkan jika rumahnya mewah, sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Setelah mendengarkan kepala desa tua, Zhu Hengyu jatuh ke dalam perenungan. Dia benar-benar tidak memikirkannya. Sejak Zhu Hengyu ingat, dia adalah seorang pengemis yang tinggal bersama Zhu Xiaomei. Mereka berkeliaran tanpa rasa memiliki. Namun, Zhu Hengyu tidak memikirkan hal-hal ini, yang tidak berarti dia tidak dapat memahami pikiran orang-orang ini. Dan sebaliknya, Zhu Hengyu dapat memahami ide ini dengan sangat baik. Karena dia selalu menginginkan tempat di mana dia bisa memiliki rasa memiliki. Karena itu, Zhu Hengyu mengambil pandangan kepala desa tua ini dengan sangat dalam. Dia sudah bisa membayangkan reaksi penduduk desa setelah dia mengusulkan untuk menghancurkan rumah. Bahkan jika dia adalah orang yang bisa membawa desa iblis untuk mengubah masa depan. Penduduk desa masih akan mengambil cangkul, mengambil pedang perang, dan melindungi rumah mereka. Zhu Hengyu memimpin mereka menuju kemakmuran, dan mereka bahagia. Tapi Zhu Hengyu ingin menghancurkan rumah leluhur mereka, yang merupakan masalah lain di mata semua orang. Apa yang disebut daun jatuh kembali ke akarnya, sehingga tanahnya sulit untuk ditinggalkan. Ini adalah kompleks yang dimiliki kebanyakan orang. Dukungan itu Zhu Hengyu akan terus memberikan dukungan penuh mereka. Tetapi juga, mereka harus menentang pembongkaran rumah Zhu Hengyu, dan mereka pasti akan menentangnya tanpa ragu-ragu. Bahkan kepala desa tua sangat menentang pembongkaran rumah leluhur. Belum lagi penduduk desa biasa. Bahkan tidak perlu mencoba, jika kepala desa yang lama menolak. Di seluruh desa Anping, tidak ada yang akan setuju. Karena dia tidak bisa menghancurkan rumah leluhur, Zhu Hengyu hanya bisa memilih metode lain. Untuk mengembangkan Pulau Tianmo, Zhu Hengyu harus membangun formasi kuno itu. Karena hanya berkat arai kuno yang benar-benar dapat meningkatkan fondasi Pulau Setan. Zhu Hengyu awalnya memperkirakan bahwa penduduk desa di desa Tianmo akan mengalami perubahan kualitatif setelah tinggal di jajaran kuno selama sekitar 10 tahun. Anak-anak yang lahir di sini akan secara bertahap meningkatkan bakat dan kualifikasi mereka. Dan dengan berlalunya waktu, setelah ribuan tahun, mungkin desa iblis benar-benar bisa menjadi tinggal di desa iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu semua adalah hal di masa depan. Ini adalah prospek Zhu Hengyu untuk masa depan. Karena rumah leluhur tidak dapat dihancurkan, Zhu Hengyu hanya dapat menggunakan metode lain. Zhu Hengyu tidak benar-benar ingin mengadopsi metode ini. Karena metode dan rencana ini, diperlukan dukungan finansial yang lebih besar daripada penghancuran rumah leluhur. Tetapi karena penduduk desa tidak setuju untuk menghancurkan rumah sewaan. Kemudian Zhu Hengyu hanya bisa mengambil metode kedua. Dengan putus asa, Zhu Hengyu secara singkat memperkenalkan rencana kedua. Setelah mendengarkan rencana kedua Zhu Hengyu, alis kepala desa yang lama menjadi lebih kencang. Metode kedua sangat sederhana, yaitu membangun desa kedua di Pulau Tenma. Pembentukan desa ini akan memiliki efek yang sangat buruk pada desa iblis saat ini.
Dari perspektif tertentu, Zhu Hengyu setara dengan menyerah desa iblis saat ini. Kepala desa tua tentu saja tidak ingin ini terjadi. Tapi melihat apa yang diputuskan Zhu Hengyu, kepala desa tua hanya bisa menamparkan samping. Utusan iblis Hengyu, jika kamu melakukan ini, itu akan menghabiskan banyak uang. Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan sedikit tersenyum. Tidak apa-apa, ketika barang-barang ini dijual akan ada uang. Kepala desa tua tahu bahwa Zhu Hengyu benar. Meskipun belum diketahui apakah perdagangan antara Zhu Hengyu dan ular laut dapat berhasil. Tapi begitu berhasil, Zhu Hengyu pasti akan memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Dan kepala desa yang lama juga merasa bahwa hal ini memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Karena itu, bagi Zhu Hengyu, uang tidak boleh terhalang. Kepala desa tua hanya bisa memikirkannya dengan cara lain, dan berkata lagi. Bahkan jika masalah uang diselesaikan, orang-orang juga menjadi masalah. Apakah kamu membangun desa dengan menunjuk ke 600 orang itu? Zhu Hengyu tersenyum dan menatap kepala desa tua itu lagi, dengan warna lucu di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan kepala desa tua itu? Tapi kali ini Zhu Hengyu ditentukan. Untuk pengembangan di masa depan, ia harus mendirikan medan perang kuno. Jadi, bahkan jika kepala desa tua mengetuk ke samping dan memblokirnya dengan berbagai metode, dia masih harus membangun kembali desa. Dia memandang kepala desa tua itu dengan ringan, meskipun kepala desa tua itu memberi banyak kontribusi pada Pulau Tenma. Namun meski begitu, Zhu Hengyu masih tidak puas. Siapa bilang aku ingin membangun desa? Kalimat Zhu Hengyu sebenarnya bertanya pada kepala desa tua. Bukankah utusan Hengyu hanya mengatakan untuk membangun desa? Melihat Zhu Hengyu karena alasan yang tidak diketahui, kepala desa tua tergagap dan bertanya. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan ringan. Aku tidak membangun desa, aku ingin membangun kota. Aku ingin membangun kota iblis yang lebih besar dari kota Haihui dan lebih kuat dari kota Haihui. Pada saat ini, mulut desa tua melebar, dan kata-kata yang mengejutkan itu tidak dapat diucapkan. Dia tahu bahwa Zhu Hengyu tidak pernah di kolam renang, jadi dia putus asa dan ingin menjaga Zhu Hengyu. Tetapi kepala desa tua tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu memiliki ambisi yang begitu besar. Kepala desa yang lama terkejut. Kepala desa tua kota Haihui masih mengunjungi. Bahkan ketika dia masih muda, dia tinggal di sana untuk sementara waktu untuk mengalami. Dia bermimpi membangun desa Anping menjadi kota seperti itu. Tembok kota yang tinggi dan kokoh di desa Anping dibangun dengan mengacu pada kota Haihui. Jadi ketika saya mendengar bahwa Zhu Hengyu ingin membangun kota yang lebih besar dan lebih kuat dari kota Haihui, kepala desa yang lama sangat terkejut. Setelah beberapa saat, kepala desa tua perlahan datang. Pada saat ini, kepala desa tua mengagumi pemeran 5 tubuh Zhu Hengyu. Dia tidak lagi berniat menghentikan Zhu Hengyu. Bahkan, kepala desa tua berharap bahwa Pulau Setan akan lebih kuat dari orang lain. Adapun penduduk desa yang enggan ke rumah leluhur, kepala desa tua hanya bisa menemukan cara untuk membujuk mereka. Zhu Hengyu berkata dengan ringan ketika kepala desa tua perlahan pulih. Zheng Xiaoyu akan memindahkan 10.000 imigran ke Pulau Iblis dalam 3 bulan ke depan. Menghadapi Zhu Hengyu, kepala desa yang lama terdiam lagi. Uang bukan masalah, penduduk juga tidak. Apa yang Zhu Hengyu ingin lakukan, meskipun Meng Yi terdengar, tampak agak berlebihan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan seksama, itu hampir merupakan hal yang biasa. Kepala desa yang lama melakukan kontak dengan Zheng Xiaoyu. Dia tahu bahwa Zheng Xiaoyu adalah wanita yang sangat cerdas. Karena Zhu Hengyu menyerahkan imigrasi ke Zheng Xiaoyu, maka masalah tenaga kerja pasti tidak akan menjadi batu sandungan bagi rencana Zhu Hengyu. Melihat kepala desa tua tercengang, Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius, Kepala desa tua, saya pasti akan melakukan apa yang ingin saya lakukan tanpa kembali. Tidak ada yang bisa berhenti. Setelah jeda, Zhu Hengyu melanjutkan, saya tahu bahwa kepala desa lama didedikasikan untuk desa Anping dan orang-orang di desa Anping. Saya juga mengagumi dan menghargai hal ini. Namun, meskipun Zhu Hengyu bersedia membantu ayahnya dan orang-orang tua di desa Anping, tetapi ini untuk membantu, bukan hutang Zhu Hengyu kepada Anda. Jika orang tua di desa Anping bersedia mengikuti saya dan bekerja keras dengan saya, maka tidak ada masalah. Suatu hari ketika Zhu Hengyu terbang ke Huang Tengda, semua penduduk desa di desa Anping secara alami kaya dan kaya. Tetapi jika pada saat Zhu Hengyu mengabdikan dirinya untuk pembangunan, penduduk desa di desa Anping tidak hanya tidak dapat memberikan bantuan. Sebaliknya, berbalik dan menjadi. Ya, desa Anping seperti itu, dan penduduk desa Anping telah menjadi penghalang dan penghalang jalan bagi Zhu Hengyu. Itu bahkan menjadi musuhku. Orang dahulu mengatakan bahwa itu seperti membunuh orang tua Anda. Kebencian yang mendalam ini, dapat dikatakan bahwa itu tidak umum. Sekarang, karena penduduk desa tidak menerima pembongkaran rumah leluhur, saya secara alami tidak akan memaksanya untuk bertanya. Setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Tetapi begitu diputuskan, ia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Apakah hasil dari keputusan ini baik atau buruk, itu hanya dapat diterima dengan senang hati.
Mendengarkan hati Zhu Hengyu, kepala desa tua itu menundukkan kepalanya. Memang, Zhu Hengyu tidak pernah berhutang apapun pada mereka. Sebaliknya, mereka berhutang Zhu Hengyu. Dalam pertempuran terakhir, jika bukan karena tim Zhu Hengyu, sekelompok orang membantu. Bagaimana desa Anping tidak mati sendirian? Zhu Hengyu bisa tinggal, bukan karena dia ingin tinggal. Penduduk desalah yang mencoba segala cara untuk mengesankan Zhu Hengyu sebelum meninggalkannya. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah memberikan pilihan yang lebih baik dan tetap di sini. Tapi bagaimana penduduk desa melakukannya? Mereka jelas tidak bisa bekerja sama dengan keputusan Zhu Hengyu. Melihat kepala desa tua yang hilang, Zhu Hengyu terus berkata, apa yang Zhu Hengyu inginkan adalah kota yang sepenuhnya bergantung padanya. Meskipun Zhu Hengyu tahu bahwa dia juga seorang manusia dan dia akan membuat kesalahan. Tetapi untuk Zhu Hengyu, jika Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kota, Anda mungkin juga tidak. Untuk pengembangan kota, bahkan, sebagian besar waktu, bahkan keputusan yang salah lebih baik daripada berdebat dan tidak memutuskan. Zhu Hengyu ingin pergi ke kiri, tetapi penduduk desa ingin pergi ke kanan. Tidak ada yang mau melepaskan, dan tidak ada yang mau menyerah. Akibatnya, waktu berlalu dengan cepat, tetapi hal-hal tidak dilakukan sama sekali. Meskipun saya hanya mendengarkan satu orang, saya sering melakukan kesalahan. Tetapi perkembangan yang salah juga merupakan pengembangan. Itu lebih baik daripada tidak ada pengembangan. Yang paling penting adalah bahwa sebagian besar waktu, tidak ada yang benar atau salah. Tidak ada yang lebih baik, hanya lebih baik. Tidak ada yang paling cocok, hanya lebih cocok. Bagaimana cara mengukur dan menilai? Ketika Anda memilih arah untuk dikembangkan, Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika Anda memilih arah lain. Awalnya, Zhu Hengyu benar-benar ingin fokus pada desa Anping dan meneruskannya. Namun, setelah mengambil alih kekuasaan desa, Zhu Hengyu menyadari betapa sulitnya itu. Seringkali, arah pembangunan jelas benar. Tetapi penduduk desa tidak menerimanya, dan bahkan bersumpah untuk menentangnya. Apakah karena penduduk desa menentangnya, itu tidak akan berkembang? Apakah karena penduduk desa menentangnya, merusak cetak biru besar? Apakah Anda ingin membangun kota sampah yang bengkok dan berantakan? Tidak, Zhu Hengyu tidak akan pernah kompromi. Karena penduduk desa di desa Anping menolak untuk bekerja sama. Maka cukup buang saja, buka tungku lain, dan bangun kota yang sepenuhnya milik Zhu Hengyu Tianmo City. Semuanya di sini adalah milik Zhu Hengyu saja. Suara Zhu Hengyu adalah satu-satunya suara di kota ini. Kehendak Zhu Hengyu adalah satu-satunya kehendak kota ini. Zhu Hengyu juga tahu bahwa pendekatannya memiliki kelemahan besar. Tetapi pada tahap awal pengembangan, dia hanya ingin melakukan ini. Hanya dengan cara ini, dia dapat memusatkan semua kekuatannya dalam waktu singkat dan mendapatkan keuntungan terbesar. Dapatkan pengembangan terbesar. Adapun desa Anping, jangan melihat mereka sekarang, ini tidak diperbolehkan, yang tidak mau bekerja sama. Di masa depan, setelah kota setan dibangun, mereka akan menangis dan berteriak untuk bergabung dengan kota setan. Pada saat ini, kepala desa tua sudah mengagumi pikiran dan gagasan Zhu Hengyu, dan 5 tubuhnya telah mendarat. Sebagai orang tertua di desa, kepala desa yang lama memang sangat konservatif. Bahkan bisa dikatakan orang yang paling konservatif. Ketika Zhu Hengyu disebutkan menghancurkan rumah leluhurnya, dia hampir tidak dapat menahan kemarahan di dalam hatinya dan melompat untuk memarahi beberapa kata. Tetapi pada saat yang sama, kepala desa yang lama juga yang paling konservatif di desa. Karena kepala desa lama telah mengalami ribuan tahun, dia adalah orang yang paling tahu situasi desa Anping, yang sekarang menjadi situasi desa Tianmo. Selama ribuan tahun, kepala desa tua telah melakukan berbagai upaya. Juga mengalami berbagai kegagalan. Dia tahu betapa sulitnya membuat desa Anping makmur. Jadi kali ini mendengarkan gagasan Zhu Hengyu, kepala desa tua sangat mengagumi pemuda itu. Dia dulu berpikir bahwa dia berusia ribuan tahun dan dapat melihat semua orang. Tapi sekarang Zhu Hengyu benar-benar berubah pikiran. Bagi Zhu Hengyu, kepala desa yang lama tidak bisa melihat sama sekali. Namun, setelah masa ini, kepala desa yang lama tidak mau menebak lagi. Dia sepenuhnya yakin dengan visi dan ambisi Zhu Hengyu. Sejak kematian ayah kepala desa yang lama, desa tersebut telah bertanggung jawab atas Anping selama ribuan tahun. Meskipun desa Anping tidak berkembang banyak di bawah kepemimpinannya. Tapi dia masih merasa bahwa waktunya sangat lama, selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti bisa membawa desa Anping ke masa depan yang cerah itu. Namun, setelah mendengarkan pikiran Zhu Hengyu hari ini, kepala desa yang lama merasakan untuk pertama kalinya bahwa itu mungkin benar-benar ketidakmampuannya. Memikirkan hal ini, kepala desa tua menghela nafas dalam-dalam. Tua, berbicara, kepala desa tua itu tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mata kepala desa tua itu juga penuh dengan penampilan yang kompleks. Kali ini kepala desa yang lama merasa dia sudah tua. Desa Anping benar-benar membutuhkan seorang pemuda yang cakap untuk memimpin. Untungnya, ia memiliki visi yang baik dan memilih seorang pemuda dengan ide-ide nyata dan potensi untuk desa Anping.
Memikirkan hal ini, kepala desa tua itu tersenyum perlahan lagi. Tua, kepala desa tua itu menghela nafas lagi. Tapi kali ini matanya hilang tanpa penampilan rumit itu. Jelas, kepala desa yang lama benar-benar ingin memahami. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menyerahkan kekuasaan, dia masih berpikir bahwa kadang-kadang, jika perkembangan Zhu Hengyu tidak ke arah yang benar, dia masih bisa menariknya kembali. Tapi kali ini setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, kepala desa yang lama benar-benar memutuskan untuk melepaskannya. Dia tidak akan campur tangan atau mencegah Zhu Hengyu melakukan apapun. Sekarang selama Zhu Hengyu tidak ingin membunuh semua penduduk desa di desa Anping, kepala desa yang lama pasti tidak akan menghalangi lagi. Melihat penampilan kepala desa tua, Zhu Hengyu tidak membujuk. Meskipun Zhu Hengyu bukan kepala desa lama dan tidak memiliki pengalaman sebagai kepala desa tua, dia masih bisa merasakan suasana kompleks kepala desa tua dengan samar. Untuk emosi rumit kepala desa lama, Zhu Hengyu merasa bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Zhu Hengyu duduk di sana dengan tenang, menatap kepala desa tua itu dengan senyum di wajahnya. Kepala desa tua pulih dengan cepat. Utusan Hengyu, kamu hanya harus melakukannya. Yang lain tidak mengatakan, aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Desa Anping ini. Oh, tidak, itu pasti desa Tenmon. Sudah waktunya untuk mengubah desa sihir. Makna dalam kata-kata kepala desa tua tidak bisa lebih jelas. Dia akan membantu Zhu Hengyu membujuk penduduk desa itu untuk menghancurkan rumah leluhur dan berkembang dengan sekuat tenaga. Zhu Hengyu tahu bahwa kepala desa tua bisa mengatakan ini, dan kepala desa tua yang sudah mewakili mendukungnya. Tapi setelah mendengarkan kepala desa tua, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi siap untuk menghancurkan desa iblis saat ini pada saat ini. Ini mengejutkan kepala desa yang lama, dia takut Zhu Hengyu akan menyerah di sini sepenuhnya. Utusan Hengyu, kamu tidak bisa menyerah di sini. Penduduk desa itu, biarkan orang tua itu membujuk mereka. Melihat kepala desa tua dengan gugup, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata, kepala desa tua tidak perlu gugup. Aku hanya mengatakan untuk tidak menghancurkan desa iblis saat ini, yang tidak berarti bahwa aku harus menyerah. Kata-kata Zhu Hengyu membuat kepala desa yang lama bingung. Apakah itu tidak sama dengan melepaskan penduduk desa jika Anda tidak menghancurkan desa iblis? Melihat ekspresi bingung kepala desa tua, Zhu Hengyu menjelaskan. Desa iblis tidak akan dihancurkan, dan kota iblis akan segera mulai konstruksi. Tapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan menyerahkan penduduk desa di sini. Lagi pula ini adalah rumah leluhur mereka, aku sudah memikirkannya, jadi aku berpikir untuk menghancurkannya. Tapi setelah mendengar kata-katamu, aku juga mendapat banyak manfaat. Jadi aku memutuskan untuk menjaga desa iblis ini terlebih dahulu. Tapi, omong-omong, Zhu Hengyu berbalik. Jika kota iblis mengembang di sini pada saat itu, penduduk desa ini masih keras kepala. Kalau begitu kupikir, aku hanya bisa menyerah. Berbicara di sini, mata Zhu Hengyu bersinar dingin. Bahkan kepala desa tua dari bagian 41 dari tubuh sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tahu bahwa Zhu Hengyu pasti akan mengatakannya. Hengyu Demon, kamu bisa tenang. Aku pikir penduduk desa akan mengerti kalau begitu. Jika seseorang masih tidak mematuhi pengaturan, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan memberitahu mereka siapa yang pada akhirnya di Pulau Ajaib. Kepala desa tua sudah menemukan jawabannya saat ini, jadi dia juga sepenuhnya mendukung Zhu Hengyu. Melihat sikap kepala desa tua itu, Zhu Hengyu mengangguk puas. Kemudian keduanya mengobrol beberapa kata lagi, dan Zhu Hengyu bangkit dan pergi. Mereka mendirikan besok pagi dan mengumpulkan orang-orang yang mendiskusikan sebelumnya, dan semua orang mulai membahas secara rinci pembangunan pabrik pengolahan. Kepala desa tua juga tahu bahwa Zhu Hengyu telah berjuang selama 2 hari ini, jadi dia tidak lagi menyimpannya. Tidak ada kata untuk satu malam, keesokan harinya semua orang berkumpul di ruang pertemuan desa iblis. Semua orang mengekspresikan pandangan mereka. Untuk pendapat ini, Zhu Hengyu mendengarkan dengan rendah hati, dan membiarkan Zheng Xiaoyu merekam seluruh proses. Faktanya, masalahnya sekarang adalah tidak ada banyak uang di desa Tianmo. Untuk masalah ini, Kong Wu dan beberapa orang mengusulkan agar mereka dapat beroperasi secara langsung di udara terbuka tanpa membangun pabrik pengolahan. Proposal ini mendapat dukungan bulat dari semua orang. Situs pemrosesan terbuka akhirnya memilih alun-alun kecil di desa setelah diskusi semua orang. Meskipun kota kecil ini tidak besar, tidak ada masalah dalam mengakomodasi ratusan orang untuk diproses. Setelah tempat terselesaikan, ada kekurangan tenaga kerja. 600 imigran masih agak kurang. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, mungkin dibutuhkan hampir setengah bulan bagi 600 orang ini untuk memproses lebih dari 10.000 herbal. Zhu Hengyu tidak bisa menunggu untuk waktu yang lama. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan semua orang di desa. 600 orang, ditambah 3.000 orang di desa. Dengan cara ini, ramuan diproses lebih cepat. Dengan 3.600 orang bekerja bersama herbal, Zhu Hengyu memperkirakan bahwa itu akan hampir selesai dalam 3 hari. Tetapi orang-orang di desa bukanlah imigran, kebanyakan dari mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian.
Jadi Zhu Hengyu harus membayar mereka gaji untuk bekerja. Zhu Hengyu tidak tahu tentang gaji, jadi saya berkonsultasi lagi dengan semua orang. Di bawah diskusi semua orang, akhirnya diputuskan untuk memberi penduduk desa ini gaji 100 batu ajaib tingkat rendah. Ini tidak hanya memastikan bahwa penduduk desa tidak memiliki keluhan, tetapi sebenarnya tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Setiap orang memiliki 100 batu ajaib inferior sehari, dan 3.000 orang memiliki 300.000 batu ajaib inferior sehari. Dikonversi menjadi batu energi sihir unggul adalah 30. Zhu Hengyu hanya perlu mempekerjakan mereka selama 3 hari, yang berarti total diperlukan 90 batu energi magis yang unggul. Untuk harga ini, Zhu Hengyu sepenuhnya dapat diterima. Penduduk desa akan dengan senang hati mengambil 100 batu energi magis tingkat rendah ini. Bagi orang awam, 100 batu energi magis ini sudah menghasilkan banyak uang. Zhu Hengyu memiliki semua dana dari desa Anping yang asli. Bahkan jika butuh banyak untuk membeli tanaman obat dan memigrasikan orang-orang, akan ada lebih dari 10.000 keping batu energi magis yang unggul untuk sisanya. Karena itu, Zhu Hengyu bahkan tidak peduli dengan 90 batu energi sihir superior. Dan setelah ramuan ini dijual, lebih banyak batu energi sihir diperoleh, dan 90 batu energi sihir lebih tinggi masih belum ada. Akhirnya, Zhu Hengyu hanya akan menggunakan penduduk desa ini selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, Zheng Xiaoyu harus dapat menemukan banyak orang. Pada saat itu, penduduk asli ini tidak akan dibutuhkan. Secara umum, Zhu Hengyu hanya perlu menghabiskan lebih banyak uang untuk meringankan. Pada titik ini semuanya telah diselesaikan. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang berbeda, dan setiap orang mulai sibuk. Zhu Hengyu datang ke alun-alun kecil, melambaikan tangannya, dan banyak tanaman obat muncul di alun-alun kecil. Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang yang lain. Dengan Zhu Xiaomei, Jian He, Gao Pengyi, Tianji Liuji, dan kepala desa tua, Zhu Hengyu merasa nyaman. Setelah menyelesaikan pertemuan, Zheng Xiaoyu langsung memimpin para prajurit untuk pergi ke laut lagi untuk menemukan imigran dan membeli tanaman obat. Di antara semua itu, karakter Zheng Xiaoyu adalah yang terberat dan paling lelah. Zhu Hengyu ingin berbagi kekhawatirannya, tetapi dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Adapun yang lain, Zhu Hengyu tidak berani memberi mereka masalah penting seperti itu. Bukan karena Zhu Hengyu tidak mempercayai mereka, tetapi bahwa seni memiliki spesialisasi. Dalam hal ini, tidak ada yang sebagus Zheng Xiaoyu. Ini berlaku bahkan untuk kepala desa yang lama. Kepala desa yang lama mungkin lebih baik dalam mengelola desa daripada Zheng Xiaoyu. Namun dalam hal lain, kepala desa lama tidak bisa dibandingkan dengan Zheng Xiaoyu. Jadi dua hal yang sangat penting ini, Zhu Hengyu hanya bisa diserahkan kepada Zheng Xiaoyu. Zhu Hengyu sekarang merindukan Zhu Dachang dan Si Yue. Jika mereka berdua hadir, Zhu Hengyu akan bisa sangat khawatir. Si Yue, seperti Zheng Xiaoyu, adalah wanita yang sangat cerdas. Hanya saja Zheng Xiaoyu lebih memperhatikan situasi keseluruhan, sementara Si Yue lebih halus. Hal yang sama berlaku untuk Zhu Dachang. Jangan melihat kecerobohan Zhu Dachang yang biasa, tetapi sebenarnya pikirannya juga sangat halus. Zhu Hengyu tahu bahwa Zhu Dachang adalah tipe yang berani dan berhati-hati. Jika Si Yue dan Zhu Dachang hadir, Zhu Hengyu bahkan tidak perlu mengatur agar Zheng Xiaoyu keluar. Karena pihak Zhu Hengyu benar-benar membutuhkan seseorang yang dapat membantunya merencanakan, mencari tahu, dan mengisi lowongan. Tapi jelas ini tidak mungkin. Zhu Dachang dan Si Yue sekarang bersiap untuk melawan serangan ular laut di Pulau Xiaoyang, tetapi mereka tidak punya waktu untuk datang ke sini untuk membantunya. Dan bahkan jika Zhu Dachang dan Si Yue ada di sini, Zhu Hengyu pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan hal ini untuknya. Lagi pula, mereka adalah teman hidup dan mati Zhu Hengyu, bukan pelayannya. Untuk Si Yue dan Zhu Dachang, Zhu Hengyu tidak bisa setepat memerintah Zheng Xiaoyu, Jian He dan Gao Pengyi. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu tersenyum mencela diri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini sekarang. Zhu Hengyu sekarang perlu menyelidiki secara komprehensif lingkungan geografis dari seluruh Pulau Iblis. Dia ingin memilih tempat untuk menjadi pusat kota setan. Pada saat yang sama, ia juga harus melihat sumber daya saat ini dan medan di pulau itu. Ini adalah pertanda Zhu Hengyu untuk hal-hal yang harus dilakukan di masa depan. Pulau kecil dengan radius 100 mil itu kecil, Zhu Hengyu memiliki langkah cepat dan ia dengan cepat mengunjungi seluruh Pulau Iblis. Untuk saat ini, medan di Pulau Ajaib sangat datar. Zhu Hengyu hanya perlu membangun kota setan di tengah pulau. Menurut rencana Zhu Hengyu, kota setan perlu diselesaikan langkah demi langkah. Dia pertama-tama akan membangun sebuah kota di pulau ini, dan membangun tembok tinggi untuk menahan serangan ular laut. Dan ketika tanah di bawah Haiti di Pulau Tianmo perlahan melayang, Zhu Hengyu bermaksud untuk menggunakan kota iblis asli sebagai pusat dan membangun lingkaran dinding di pinggiran. Dengan kata lain, tembok yang dibangun kemudian membungkus tembok sebelumnya. Ini dibagi menjadi kota terdalam dan kota terluar.
Dalam beberapa tahun, setelah luas Pulau Iblis lebih besar, Zhu Hengyu akan membangun lingkaran tembok kota di pinggiran dan mengelilingi tembok kota terakhir lagi. Dengan cara ini, Demon City akan menjadi kota yang dikelilingi oleh tembok. Keuntungan dari hal ini adalah bahwa jika tembok kota pertama tidak dapat menahan serangan ular laut, penduduk desa dapat mengevakuasi tembok kota bagian dalam. Tembok besar ini, bahkan jika itu tidak bisa menghentikan serangan ular laut, dapat memperlambat serangan mereka sampai batas terbesar. Dan dengan cara ini, penduduk desa Tianmo dapat menyeret sekte pedang iblis untuk menyelamatkan mereka. Namun, menurut ide Zhu Hengyu, dia tidak siap untuk membiarkan dukungan Demon Sword Sect. Dalam harapan Zhu Hengyu, kota setan akan menjadi benteng yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, jika keluarga ular laut tidak datang ke seluruh pasukan itu sama sekali tidak benar-benar menembus kota iblis. Waktu berlalu dengan cepat, Zhu Hengyu hari ini, di Pulau Iblis untuk memeriksa medan bolak-balik. Penduduk desa Tianmo dengan senang hati mengumpulkan upah 100 batu ajaib tingkat rendah dan dengan senang hati memproses ramuan ini. Zheng Xiaoyu membawa imigran dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya dari hampir 2.000 orang di luar negeri. Sekarang Zhu Hengyu benar-benar memiliki sedikit uang. Melihat jumlah herbal hampir sama. Pada hari ini, Zhu Hengyu akhirnya memanggil Chang Sui. Tidak ada perubahan apapun di Chang Sui akhir-akhir ini, tetapi melihat wajah Zhu Hengyu, ia masih tampak sedikit tidak nyaman. Meskipun Chang Sui tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan cakar Zhu Hengyu dalam kehidupan ini. Tapi bagaimanapun, mereka hanya bertemu untuk kedua kalinya. Jadi Chang Sui sangat takut dan gelisah. Tapi Zhu Hengyu tampak seperti Chang Sui dengan senyum di wajahnya seperti orang lain. Bagaimana kabarnya? Bagus sekali. Kata-kata gugup Chang Sui bahkan tergagap. Melihat penampilan Chang Sui, Zhu Hengyu tersenyum tak berdaya. Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi gadis-gadis, terutama Chang Sui masih gadis dari keluarga ular laut. Zhu Hengyu bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini dia tidak tahu kata-kata menghibur apa yang harus dikatakan. Pada akhirnya dia berjuang dengan otaknya dan tidak bisa mengetahuinya, dia bahkan tidak memikirkannya, tetapi langsung menuju ke topik. Apa yang terjadi dengan ular laut baru-baru ini? Setelah mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, penampilan Chang Sui yang awalnya bingung langsung menjadi sangat tenang. Chang Sui kemudian melaporkan kepada Zhu Hengyu apa yang telah dilakukannya hari ini. Chang Sui pertama kali memberitahu Zhu Hengyu tentang kembalinya pertamanya ke klan ular laut. Setelah mendengarkan serangkaian strategi Chang Sui, Zhu Hengyu mengangguk diam-diam. Saya merasa seperti telah menemukan harta karun itu. Zhu Hengyu tidak mengenal keluarga ular laut dengan baik, pada saat itu, dia berpikir bahwa Chang Sui hanya perlu merilis berita tentang ambergris. Sekarang tampaknya jika bukan Chang Sui, sementara mengubah strateginya, metodenya belum tentu efektif. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Chang Sui, Zhu Hengyu mengacungkan jempol. Kerja bagus. Chang Sui tidak berharap Zhu Hengyu memuji dia tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dalam pengetahuan Chang Sui, kehidupan dan kematiannya hanya di antara pikiran Zhu Hengyu, dan Zhu Hengyu tidak perlu memikirkannya seperti ini. Ini hanya bisa dikatakan bahwa Chang Sui tidak mengerti Zhu Hengyu. Zhu Hengyu bukan tipe orang yang akan melakukan apapun yang dia inginkan setelah dia hidup dan mati. Namun, Chang Sui hanya sedikit terkejut. Sekarang adalah waktu untuk melaporkan situasi terakhir, tetapi tidak ketika dia tertegun. Chang Sui kemudian mengatakan apa yang baru-baru ini dia dengar. Yang pertama didasarkan pada apa yang didengar Chang Sui dari komandan ular laut lainnya. Kali ini komandan medan perang tampaknya telah mengubah strategi tempurnya. Menurut komandan ular laut lain, penyesuaian kali ini tidak besar. Itu hanya menarik beberapa pasukan dari beberapa pulau. Tetapi bahkan penyebaran skala kecil cukup kuat. Setelah mendengarkan perintah ular laut, Chang Sui tahu bahwa strateginya berhasil. Kemudian dia bertanya tentang penempatan pasukan khusus. Tapi ini adalah rahasia militer tingkat tinggi, dan komandan ular laut tidak akan mengetahuinya. Tapi komandan ular laut ini tidak tahu, tidak berarti komandan ular laut lainnya tidak tahu. Setelah banyak penyelidikan, Chang Sui akhirnya mengetahui tentang penyesuaian kekuatan ular laut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.